Halo semua, saya Rizky Damayanti. Sececah harapan dalam sekeping hati. Ya, begitulah kalimat yang tepat menggambarkan kisah ini. Cerita yang saya angkat dari kisah nyata. Apa yang terjadi jika kalian tertimpa masalah? Apakah kalian akan lari dari masalah? Atau kalian akan melakukan tindakan yang bukan-bukan? Atau bahkan melakukan tindakan bunuh diri? Jika itu yang akan kalian lakukan, ubah pola pikir mulai detik ini. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang terus berjuang walau harapan itu sedikit. Menyerah, bukanlah tipenya. Masa-masa sulit yang terus dijalani mulai dari rumah tempat bernaung, lenyap dimakan habis oleh si jago merah. Menjadi benalu di kehidupan orang lain. Menjadi manusia yang dipandang sebelah mata, dihina, bahkan dijauhi. Apakah kalian tahu sakitnya berada di posisi seperti dia? Ternyata kisah hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai setelah ia masuk sekolah menengah atas SMA. Awal masuk SMA ia sudah disambut dengan masalah yang melibatkan ayahnya, sampai harus berurusan dengan polisi. Berjuang melawan amarah di hati, hanya itu yang bisa ia lakukan. Hinaan bahkan cemoohan yang menjadi duri dijadikannya motivasi untuk terus melangkah. Ia tidak hanya tinggal diam. Perlombaan demi perlombaan ia ikuti walau masalah datang bertubi-tubi. Ia tidak pernah berhenti untuk terus berjuang. Yang selalu memotivasi hidupnya ialah perkataan dari seorang Jack Ma. Kamu harus percaya masa depan. Kamu harus melanjutkan masa depan. Dan kamu harus tetap fokus. Ia dan keluarganya terus saja merintis selangkah demi langkah sampai bisa mencicil sebuah rumah dan mobil. Apakah itu akhir ceritanya? Tentu saja tidak. Rumah dan mobil tersita. Kalian pasti bertanya, apalagi masalah kali ini? Ya, ayahnya bersama perempuan lain selain ibunya. Ini adalah titik masalah hidup sebagai manusia, tentunya ia ingin menyerah. Menyerah dalam berusaha dan mengakhiri hidupnya. Namun Tuhan berkata lain. Kita boleh saja mengeluh, tapi jangan sampai menyerah. Pikirkanlah orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan kita. Ya, terlintas di benaknya muka seorang ibu yang berharap anaknya bisa menuntun langkah untuk masa depan yang baik. Apakah setelah berbagai peristiwa menimpa masalah selesai? Tentu tidak. Saat-saat ia ingin masuk ke universitas, pamannya sendiri bahkan bukan orang lain mematahkan semangatnya dengan berkata, jangan pernah berharap untuk kuliah. Hahaha, tertawa yang hanya biasa ia lakukan saat itu. Marah, tentu. Kecewa, dikit. Balas dendam, iya. Ini adalah balas dendam yang terbaik dengan berhasil masuk kuliah di salah satu universitas ternama dengan jalur SNPTN dan mendapatkan beasiswa sampai wisuda. Banyak peristiwa-peristiwa hebat yang dijelaskan di akhir cerita dan banyak yang bisa dijadikan pelajaran hidup, bahkan motivasi untuk terus melangkah. Kata-kata terakhir untuk cerita ini yang ditulis bahwa aku selalu yakin adanya harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Walaupun harapan ini sedikit, bahkan tidak terlihat. Aku yakin setiap kemauan pasti ada jalan yang selalu menuntun. Jangan hanya berlarut-larut dalam masalah kita. Kita harus bisa merubah pola pikir baru dan menciptakan kemajuan untuk diri sendiri maupun orang di sekitar. Kita terus saja menjadi hamba yang terus-menerus mengeluh dan tidak pernah bersyukur. Ternyata Tuhan selalu mempunyai rencana indah bagi hambanya. Cobaan apapun yang diberikan kepadaku, aku yakin hal yang diberikan Tuhan setara dengan kemampuanku. Terkadang kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tanpa disadari, banyak orang-orang di sekeliling kita yang hidupnya lebih penuh cobaan. Bahkan untuk makan saja mereka tidak mampu. Jika kita terus saja memandang ke atas, kita hanya akan mendapatkan rasa sakit tanpa henti.
Jika kita memandang ke bawah, kita akan selalu menjadi hambanya yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dari sinilah aku paham bahwa hidup tidak selalu indah. Ada pasang surut. Tuhan selalu mempunyai rencana yang lebih baik bagi semua hambanya. Jangan pernah patah semangat. Kita tidak tahu hari esok masih menjadi misteri.